Selamat pagi untuk semuanya, untuk anak-anak Bapak yang kelas 8. Semoga di pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa. Untuk pertemuan PJOK di pagi hari ini, seperti Bapak bilang yang di minggu sebelumnya, untuk pertemuan hari ini kita masuk dalam materi atletik. Ya, kalian mungkin tidak asing lagi dengan materi atletik karena di kelas 1 kita juga sudah pernah belajar atletik. Untuk kelas 2 ini juga kita belajar tentang atletik. Di kelas 1 kita juga pernah belajar atletik di nomor lompat. Untuk kelas 2 ini kita di nomor lari. Nanti di kelas 3 baru di nomor lempar. Jadi lari di dalam atletik itu bertujuan untuk mencapai garis finish dengan memaksimalkan kecepatan lari. Ya, tujuannya itu untuk mencapai garis finish dengan memaksimalkan kecepatan lari itu sendiri. Jadi lari itu ada 5 cabang yang diperlombakan. Yang pertama lari jarak pendek, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh, atau juga ada juga lari maraton di lari jarak jauh. Yang keempat lari estafet, yang kelima lari gawang. Jadi untuk lari jarak pendek itu biasanya yang diperlombakannya itu lari 50 meter, lari jarak 100 meter, lari jarak 200 meter, dan lari jarak 400 meter. Lari jarak pendek juga biasa disebut dengan lari sprint. Ya. Untuk lari jarak pendek sendiri itu menggunakan start jongkok seperti ini. Ya, itu menggunakan start jongkok. Untuk lari jarak menengah itu biasanya diperlombakannya itu 800 meter sampai dengan 1500 meter. Itu untuk lari jarak menengah. Biasanya itu start yang dipakai adalah start melayang. Ya. Untuk lari jarak jauh biasanya itu diperlombakannya itu dengan jarak 3000 meter sampai dengan 5000 meter. Dan juga di lari jarak jauh itu ada lari maraton. Ya, lari maraton itu sendiri biasanya diperlombakannya itu 10 km ke atas sampai dengan 50 km lebih. Ya, kenapa dinamakan dengan lari maraton? Karena lari maraton sendiri pertama kali yang memenangkannya itu adalah yang bernama maraton. Makanya sampai sekarang disebut dengan lari maraton. Yang keempat lari estafet. Lari estafet itu adalah lari yang untuk memindahkan tongkat kepada lari pertama ke lari kedua dan ke lari ketiga sampai dengan lari keempat sampai menuju dengan garis finish. Sambung juga disebut dengan lari sambung. Lari estafet sendiri itu biasanya diperlombakannya 4 kali 100. Jadi satu orang itu larinya 100 meter, pelari kedua 100 meter, pelari ketiga 100 meter, pelari keempat 100 meter. Jadi lari estafet itu satu regu itu 4 orang. Jaraknya seperti Bapak bilang tadi, yang diperlombakan 4 kali 100, yang kedua 4 kali 400. Biasanya dipakai dengan start jongkok. Untuk teknik pemberian tongkat kepada lari pertama ke pelari kedua dan pelari kedua ke pelari ketiga, itu kalau misalkan pemberi tongkatnya menggunakan tangan kanan, maka yang menerima tongkat tersebut menggunakan tangan kiri.
Begitu sebaliknya, kalau pemberi tongkatnya itu menggunakan tangan kiri, maka penerimanya menggunakan tangan kanan. Untuk menerima tongkat, bagi penerima tongkat itu ada namanya cara menerimanya, ada dengan cara melihat ke belakang, ada juga dengan cara tidak melihat ke belakang, jadi non visual. Untuk penerimanya itu biasanya ada jarak tersendiri, ada jarak untuk mengambil ancang-ancang dulu, ya lari dulu, itu ancang-ancangnya sampai dengan 10 meter, lebih dari 10 meter itu di dis. Jadi ada ancang-ancang sebelum menerima itu bisa lari sampai dengan 10 meter. Begitu dengan pelari ketiga dan pelari keempat. Yang untuk pelari keempat langsung menuju garis finish, ya. Yang terakhir yaitu lari gawang. Lari gawang itu larinya seperti biasa, tetapi melewati rintangan. Rintangannya seperti ini, ya. Rintangannya seperti ini. Jadi lebih susah daripada lari biasa karena dengan melewati rintangan. Bayangkan sendiri, kita lagi capek-capeknya lari, kita harus melewati rintangan lagi, ya. Jadi lari maraton itu berbeda dengan lari-lari yang lainnya. Kalau biasanya lari maraton itu tempat larinya atau tracknya itu di jalan-jalan. Untuk lari yang lain itu biasanya menggunakan track atau bisa dilihat seperti ini, ya. Untuk lari maraton sendiri itu biasanya dipakai dengan start berdiri, sama juga dengan lari jarak jauh dipakai dengan start berdiri. Bedanya lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh itu bisa dilihat di start. Yang pertama di startnya, dan yang kedua untuk lari jarak pendek itu biasanya memakai dengan kecepatan yang maksimal, langsung cepat, langsung menghabiskan tenaga dengan begitu cepat, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Untuk lari jarak menengah lebih kepada mengatur pola langkah, dan untuk lari jarak jauh itu biasanya membutuhkan keseimbangan tubuh, karena tubuh kita pada saat lari itu karena sudah capek kali, otomatis keseimbangan kita sudah tidak terjaga lagi, tidak terkontrol. Jadi harus diiringi dengan keseimbangan tubuh yang maksimal. Pastinya capeknya luar biasa. Habis itu untuk lari jarak jauh ataupun lari maraton biasanya yang paling capeknya itu jantung dan paru, habis itu tenaga kaki otot. Mungkin segitu aja untuk penjelasannya tentang atletik pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat, dan selamat pagi.